Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ahmad Khair Asyidiki, NIM H0711811011. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang technopreneurship. Jadi kita awali dulu pengenalan tentang technopreneurship. Apa sih sebenarnya technopreneurship itu? Di sini ada dua penjelasan yang saya ambil, yaitu dewaweb.com, yaitu technopreneurship melibatkan kebersamaan orang-orang yang cerdas, bersemangat, kreatif, penuh semangat, dan mengerti teknologi. Jadi pada dasarnya technopreneurship ini adalah bisnis yang menggunakan teknologi. Menurut badaistudio.com, technopreneurship adalah usaha untuk memulai dan mengembangkan perusahaan teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan akan memberikan dampak besar kepada dunia. Oke, kita lanjut lagi. Empat hal yang sangat penting dalam technopreneurship, yaitu self-mastery atau penguasaan diri sendiri. Penguasaan diri sangatlah penting dalam membangun bisnis. Kenapa? Karena penguasaan diri, kita tidak bisa semena-mena mengambil keputusan. Kita harus menguasai diri kita dan cerdas dalam mengambil keputusan. Kedua adalah environment mastery, penguasaan terhadap lingkungan. Penguasaan lingkungan sangat penting, memperhatikan bagaimana pasar berjalan. Dengan mengetahui bagaimana pasar berjalan, dengan memanfaatkan teknologi yang sangat berkembang pada zaman sekarang, kita dapat mengambil keuntungan dalam hal tersebut. Ketiga adalah enterprise mastery, penguasaan terhadap enterprise, di mana penguasaan ini sangatlah penting. Kelompok yang memiliki tujuan yang sama adalah hal yang sangat penting, karena jika dalam suatu kelompok memiliki tujuan yang berbeda, maka di situ akan sangat buruk bagi perkembangan bisnis kita. Kita harus memilih orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Keempat adalah development of business plan atau pengembangan rencana bisnis. Dalam pengembangan bisnis, kita harus mempunyai rencana agar target yang kita inginkan tercapai. Bagaimana mengembangkan technopreneurship? Oke, di sini ada internalization. Yang pertama, tahap penanaman jiwa entrepreneurship melalui konstruksi pengetahuan tentang jiwa entrepreneurial serta medan dan usaha. Dalam tahap ini lebih menekankan tentang kewirausahaan dan pengenalan tentang urgensinya. Yang kedua, spirit initiation. Setelah pengetahuan dan paradigma telah terbentuk, diperlukan sebuah inisiasi semangat untuk mengaitkan gerakan pengembangan unit usaha tersebut. Inisiasi ini dengan memberikan bantuan berupa modal awal yang disertai mentoring selanjutnya. Paradigma alteration, yang berarti perubahan paradigma umum, pola pikir pragmatis dan instan harus diubah dengan memberikan pemahaman bahwa unit usaha real sangat diperlukan untuk menstimulus perkembangan perekonomian negara, dan jiwa entrepreneurship berperan penting dalam membangun usaha tersebut. Keempat adalah competition. Tentunya di dunia bisnis tidak dapat dilepas dari kompetisi dengan para pesaing yang selalu berlomba-lomba dalam menghadirkan nilai tambah dan produk baru untuk bersaing. Seorang entrepreneurship harus siap dalam sebuah kompetisi untuk tidak ketinggalan. Bagaimana cara menciptakan ide bisnis? Ada 4 tahap di sini, yaitu brainstorming, focus group, customer advisory board, perpustakaan, dan internet. Yang pertama merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara umum namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan.
Kedua, focus group. Sekumpulan orang yang memiliki karakteristik berhubungan berkumpul untuk bahas sebuah ide baru. Orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka yang sama. Misal satu jurusan di kampus teknik, ini lebih bersifat formal. Ketiga, Customer Advice Board. Biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Dari sini terlihat bahwa komunikasi dua arah timbal balik sangatlah penting bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. Perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang, meskipun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya. Namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini biasanya ide bisnis muncul mulai saat kita serius mencari informasi atau bahkan saat santai menikmati informasi. Bagaimana memiliki ide yang baik? Di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu pilih ide yang konkret, pilih ide yang mudah untuk dipasarkan, pilih ide yang cocok dengan kita, pilih ide yang berisiko kecil, pilih ide yang bertahan, pilih ide yang dapat bertahan, dan selanjutnya adalah sukses, dan sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika kita memilih ide yang konkret itu akan sangat bagus. Pilih ide yang mudah untuk dipasarkan. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui pasar dan pasar ini menginginkan sesuatu, maka kita harus mengikuti tren tersebut. Pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Seharusnya dalam sebuah grup maksud saya memiliki karakteristik yang sama agar tujuan kita sama, dan memilih ide pun itu sangat harus tergantung pada karakter kita. Pilih ide yang berisiko kecil. Jadi dalam usaha memilih ide yang berisiko kecil itu sangat baik karena ketika kita pasar kita tidak terlalu mendapatkan pasar, kita bisa bertahan walaupun kita tidak terlalu mendapatkan tren yang bagus. Pilih ide yang dapat bertahan seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita memiliki ide yang berisiko kecil, tentu usaha kita akan bertahan lebih lama. Ketika semua ide-ide ini sudah terkumpul, maka kita akan insya Allah akan sukses. Dan di sini saya memiliki ide bisnis yaitu video editing. Kenapa? Karena di zaman sekarang seperti YouTube, Instagram sangat dibutuhkan yang namanya video editing, karena di tempat tersebut seperti YouTube dan Instagram sangat banyak konten kreator yang membutuhkan video editing. Di sini ada dua, yaitu video editing offline, di mana mengedit video dengan langsung bekerja di tempat mereka dengan syarat berada pada daerah yang sama, jarak yang tidak terlalu jauh. Dengan begitu mereka bisa revisi secara langsung hasil video yang kita edit. Kedua, video editing online. Nah, yang ini sangat bagus karena kenapa? Karena mengedit dengan online, dimana jarak sejauh apapun kita bisa tetap mengedit. Misalnya seseorang ada di luar Makassar atau Sulawesi, mereka ada di Jakarta dan kita ada di Makassar, itu masih tetap bisa kita melakukan editing dengan mengirim file editingnya melalui internet. Itu mengedit dengan online, di mana para pengguna jasa akan memesan secara online dengan hasil yang akan dikirim melalui media pengiriman file secara online yang mendukung size yang cukup besar seperti Google Drive. Dan mungkin itu saja satu motivasi buat kita semua, yaitu believe yourself, you can do it anything. Kamu percaya pada dirimu, kamu bisa melakukan apa saja. Seperti video editing online yang saya ingin kembangkan, video editing online, dan akan mendapatkan semuanya karena di zaman sekarang segalanya serba internet.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.